Vaksinasi nasional dimulai serentak hari ini. Beberapa kepala daerah menerima suntikan vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Ini adalah suntikan yang pertama. Bergabung melalui Zoom adalah Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Mas Emil, selamat malam. Selamat malam. Mas Emil, apakah ada efek samping? Anda tadi sudah melakukan vaksinasi pertama dari Sinovac? Ya, alhamdulillah efek sampingnya relatif masih dalam range yang sudah diantisipasi dari informasi para dokter. Jadi pegel-pegel di lengan yang divaksin, agak ngantuk, lemas, tapi sedikit bahasa Jawanya sumeng gitu. Jadi agak meriang dikit. Jadi kami mengukur suhu sekitar 37,4, 37,5 lebih gitu. Jadi itu memang sedikit hangat tapi nggak masalah. Dan itu kalau misalnya dikatakan oleh dokter Pemprov atau dokter pribadi, apakah itu merupakan respon dari ketika vaksin itu bereaksi di tubuh? Karena antibodinya lagi dilatih kan sedikit-sedikit ini, kan mulai dirangsang. Makanya ada 2 kali injeksi kan istilahnya nanti. Apakah ada petunjuk dari dokter Anda misalnya setelah vaksin, apa yang harus dilakukan, apakah harus juga mengurangi aktivitas dan lain sebagainya? Ya tentunya melihat, tentunya sangat tidak disarankan untuk memforsir kegiatan setelah divaksin. Karena tentunya kan tubuh butuh waktu juga untuk melakukan fungsi-fungsi membangkitkan antibodi. Tapi bukan berarti tidak beraktivitas, gitu. Tidak ada larangan untuk kemudian bekerja, tetapi ya kita yang mengukur sendiri ritmenya. Nah, namun demikian, yang penting justru yang sering salah kaprah adalah setelah divaksin jangan kemudian malah berasumsi kita bisa bebas, merdeka, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, nggak usah cuci tangan, karena vaksin ini sampai saat ini yang kami pahami masih butuh waktu untuk mengaktifkan antibodi. Yang kedua, belum ada konfirmasi bahwa kalau kita sudah aktif antibodinya, kita tidak akan menjadi carrier virus. Nah ini yang harus kita pastikan. Jadi itulah sebabnya vaksinasi ini adalah upaya untuk meminimalisir keparahan dari mereka kalau terinfeksi COVID. Nah kalau misalnya kemudian kemudian saya baca teksnya nih, tapi saya bukan salah kaprah bahwa kalau vaksinasi itu langsung kemudian kita tidak akan jadi carrier COVID. Tetapi vaksinasi akan meminimalisir bahkan mencegah keparahan bagi orang yang terkena COVID-19. Itu informasi yang kami dapat sampai saat ini. Kan sesuatu yang dapat menghentikan pandemi ini seluruhnya gitu ya Mas Emil ya? Enggak. Kalau saya bilang ini bisa menghentikan, tetapi pada saat seluruh populasi atau sebagian besar populasi itu sudah kemudian tervaksinasi. Tapi kalau baru saya sendiri nih yang divaksin, terus tiba-tiba saya keluar nggak menjaga jarak gitu, nggak pakai masker, itu kemudian mungkin itu yang sebenarnya salah. Tadi kami baru juga bicara dengan Pak Zubair dari Satgas Covid Pusat bahwa kalau misalnya kita setelah divaksin pertama akan butuh suntikan kedua dan ada tenggang waktu sebelum antibodi aktif, itu satu. Kedua, belum tentu kita kemudian, nah yang ini informasi yang kami dapat, belum tentu kemudian setelah kita antibodinya aktif, lantas kemudian kita tidak bisa menyebarkan COVID ke orang lain. Itu belum dikonfirmasi ke kami minimal. Jadi kita tetap pakai masker untuk saling melindungi sampai kemudian kita sudah yakin bahwa populasi kita ini relatif sudah bisa menghadapi COVID-19 kalau terkena. Herd immunity minimal dicapai ketika 70% populasi sudah tervaksinasi. Mas Emil, sekarang persiapan vaksinasi di Jawa Timur bagaimana? Hal yang krusial kemudian yang juga terjadi di beberapa daerah adalah tempat penyimpanan vaksin ini. Ya, cold chain istilahnya atau rantai pasok dinginnya itu memang menjadi fokus dari Ibu Gubernur. Ibu Gubernur sudah menugaskan Dinkes Provinsi berkoordinasi dengan Kemenkes melakukan pendataan bottom up. Jadi dari masing-masing kabupaten kota diidentifikasi
Misalnya kita punya 1.768 lemari es, yang beroperasi berapa? 1.308. Kemudian kita ada permohonan berapa lagi dari masing-masing kabupaten kota. Kita lengkap datanya. Ada usulan misalnya sebanyak 365 lemari es. Kemudian ada usulan 6 cool room. Ya. Kemudian ada usulan 3.244 vaksin carrier dan juga 559 cool box dan 29 unit kendaraan dengan fasilitas pendingin atau reefer lah istilahnya. Ya. Bagaimana dengan pendekatan sosialisasi vaksinasinya, Mas Emil, sejauh ini di Jawa Timur? Apakah masih ada penolakan? Lalu pendekatannya kewajiban atau tidak wajib dengan sanksi atau tanpa sanksi? Karena memang ada beberapa daerah adjusting dengan hal ini. Kalau bicara mengenai vaksin, kita mengutamakan pendekatan komunikasi yang persuasif. Kita akan dengan telaten memberikan kepada masyarakat pengertian, pemahaman dengan berbagai macam cara. Makanya kami mengambil vaksinasi duluan, ini justru untuk menyatakan ke publik bahwa kita nggak hanya nyuruh, kita pun melaksanakan. Bahkan sebenarnya tadinya Bu Arumi, istri saya, kan ketua tim penggerak PKK. Tadinya juga namanya diusulkan, sudah di health screening, tetapi atas pertimbangan tim dari Pemprov, dari Dinkes, dan dari tim vaksinasi, dipending dulu. Tetapi kemudian tadi didiskusikan ulang. Ini mungkin istri saya juga harus ambil, karena kalau istri saya tidak jadi ambil setelah publik tahu dia mau ambil, nanti berpikirnya nggak melaksanakan. Padahal sebenarnya dia juga siap untuk melaksanakan. Jadi kita membangun confidence dari diri kita sendiri kepada publik gitu. Karena ini kan sudah melalui BPOM, MUI, WHO juga punya standar guideline. Uji klinis tahap 3 kan sudah banyak sekali yang mengikuti, termasuk Pak Ridwan Kamil. Contohnya sudah mengikuti uji klinis tahap 3. Jadi tapi kita menyadari bahwa informasi ini berpacu di dunia maya juga kan. Makanya kita berharap bahwa masyarakat akan merujuk ke informasi yang kredibel. Informasi yang kemudian datang dari media yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu kan. Kemudian misalnya kayak tadi kalau omongan saya salah kutip, dipikirnya vaksin tidak bisa mengatasi COVID. Bukan, maksudnya setelah divaksin itu kita tidak lantas bisa merdeka melanggar protokol kesehatan. Nah itu kan bahaya kalau misalnya dikutipnya sepotong-sepotong. Jadi inilah yang penting bahwa masyarakat jangan kemudian terjebak dalam informasi yang sepotong-sepotong. Harus mengambilnya secara utuh dan mencari komparasi. Jangan cuma dengar dari satu sumber, bandingkan dengan sumber-sumber lain. Atau kalau memang capek Pak ngumpulin sumber, ya percayalah kepada IDI yang tadi sudah hadir, Ikatan Dokter Indonesia. Ada juga PAPDI, Persatuan Ahli Penyakit Dalam. Mas Emil, bagaimana dengan kita bicara soal pasca vaksinasi sekarang? Sepakat dengan Anda bahwa setelah vaksinasi bukan berarti kemudian bebas merdeka, bisa kendor protokol kesehatannya. Bagaimana pengawasan terhadap mereka yang menerima vaksin di Jawa Timur? Adakah suatu hal khusus yang akan dilakukan pada mereka nantinya? Sebenarnya sederhana. Pertama, semua yang divaksinasi menerima kartu vaksinasi. Ya. Kedua, untuk beberapa waktu ke depan kita fokusnya kepada tenaga kesehatan. Artinya kita ingin tenaga kesehatan kita bisa bekerja lebih tenang lagi di fasilitas-fasilitas kesehatan. Baik yang melayani pasien COVID maupun yang melayani pasien-pasien non-COVID. Mereka semua sama-sama punya resiko. Nah, cuman kalau bicara mengenai memantau kepatuhan, kan semua sama. Artinya kita nggak kemudian memantau hanya yang divaksinasi. Karena aturan kita berlaku umum. Siapapun mau sudah divaksinasi, mau belum, mau dia punya pekerjaan apa, atau dia latar belakang apa, semua harus patuh kepada protokol kesehatan. Jadi ya dalam menegaskan atau menegakkan kepatuhan ini, kita tidak terkendala oleh keharusan untuk melihat yang mana yang sudah vaksin, mana yang belum. Ya kita pukul rata, semua harus patuh. Mas Emil, untuk sosialisasi ini terakhir dari Anda, untuk sosialisasi mereka yang sampai saat ini masih ragu-ragu, dan itu tidak hanya di masyarakat awam, tapi juga mungkin ada tenaga kesehatan yang masih ragu akan vaksin ini. Apa yang akan Anda sampaikan, Mas Emil?
Ya, tentunya pertama ada pihak yang lebih kompeten untuk menjelaskan, yaitu sesama Ikatan Dokter Indonesia, PAPDI, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya seiring berjalannya waktu mungkin mereka akan melihat, oh ini Mas Emil udah divaksin, malamnya sumung-sumung dikit, tapi insya Allah lah besok dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semua berjalan baik terus sampai syuting kedua. Ini proses gradual. Kami juga harus punya kesabaran dan ketelatenan untuk menyampaikan ke masyarakat. Makanya dalam perdana tadi Bu Gubernur mengundang ada Ketua MUI, ada Ketua IGI, ada Ketua PGRI misalnya. Nah bahkan di internal Nakes, tapi mungkin muncul diskusi. Kenapa vaksin yang merek ini? Kenapa nggak vaksin yang merek ini? Iya, gitu. iya. Tapi sebenarnya kalau diselami lebih dalam, tadi saya waktu mau selesai divaksin, saya di observasi 30 menit, saya ditemui oleh salah satu anggota PAPDI, Persatuan Ahli Penyakit Dalam. Dan dia menyampaikan bahwa justru vaksin ini yang paling familiar digunakan oleh masyarakat Indonesia selama ini, gitu. Karena metodenya adalah inactivated virus misalnya. Nah, tetapi yang orang sekarang pengennya yang RNA, ya, itu juga harus dipastikan karena ada konten polietilen atau apa yang mungkin alergis. Nah, saya nggak mau masuk ke teknis, itu bukan bidang saya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa para pakar ini yang kita yakini kredibel, itu juga sudah mempertimbangkan opsi-opsi ini. Bahkan efikasinya ini sudah dipertimbangkan terhadap standarisasi WHO. Dan ada variabilitas antara satu negara dengan negara yang lain, itu adalah karena subjek yang ada di placebo dan di vaksinnya itu bisa berbeda, sehingga efficacy rate-nya ada variasi sedikit satu sama lain. Nah, yang juga tidak kalah penting, dunia sudah memvaksinasi lebih dari 30 juta. Kalau saya ngeceknya di Bloomberg waktu itu ya, sudah lebih dari 30 juta divaksin, 10 jutaan di Amerika, hampir 10 juta dari China. Nah, artinya ini kan vaksin yang mungkin similar gitu, yang sudah digunakan di China untuk hampir 10 juta masyarakat. Ya, artinya masyarakat ketika ada kesempatan kemudian menjadi penerima vaksin yang terutama adalah tenaga kesehatan, intinya mereka tidak perlu lagi ini sudah di label aman dan juga halal gitu ya Mas Emil? Ya, Witing Trisno, jalanan Soko Kulino kalau orang Jawa bilang. Gitu. Lama-lama akan sayang. Ya kan, jadi kita jalan ya, masih ada waktu. Ini 77.000 datang, kemudian 120.000 menyusul, total nakes ada 200.000. Tentu kita harus ingat loh, ada komplikasi kayak misalnya ada yang sudah terdaftar, terjadwal, tahu-tahu pas datang health screening ternyata kondisinya belum siap. Nah tentu ini kan akan berdampak kepada scheduling juga. Jadi ya kita punya waktu, tapi memang harapan Pak Presiden bisa dalam waktu 12 bulan. Ya kita optimis akan melatih lagi tambahan 7.200 vaksinator dan ini akan membuat total vaksinator hampir mendekati 10.000 di Jawa Timur. Oke, baik. Mas Emil Dardak, terima kasih. Wakil Gubernur Jawa Timur sudah bergabung malam hari ini di Newscast. Sehat terus, Mas. Sama-sama.